Ketika Nathan menyampaikan penolakan Allah atas rencana Daud membangun bait suci, ada sesuatu yang bergeser dalam percakapan itu. Penolakan itu tidak berhenti pada kata tidak. Ia berbelok menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari semua yang pernah Daud bayangkan. Allah bermain dengan kata. Daud ingin membangun bait rumah untuk Allah. Allah menjawab, "Bukan kamu yang akan membangun rumah untukku. Akulah yang akan membangun rumah untukmu." Dan rumah yang dimaksud Allah bukan bangunan. Itu dinasti. Itu keturunan. Itu takhta yang tidak akan berakhir. Kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan teguh untuk selama-lamanya. Kalimat itu berdiri di tengah sejarah Israel seperti tiang. Ini bukan janji kondisional yang bergantung pada prestasi Daud. Ini janji tanpa syarat. Perjanjian yang Allah buat atas namanya sendiri. Yang membuat janji ini lebih dalam lagi adalah bahasa yang dipakai Allah. Ia menyebut dirinya sebagai Bapa bagi keturunan Daud. Kata itu bukan metafora ringan dalam konteks Timur Dekat kuno. Itu bahasa adopsi, bahasa hubungan yang intim dan legal sekaligus. Salomo, anak Daud yang akan mendirikan bait suci, akan diperlakukan sebagai anak yang diakui. Dan Allah berbicara dengan kejujuran yang tidak disederhanakan. Jika anak Daud berbuat dosa, ia akan mendisiplinnya seperti seorang bapa mendisiplin anaknya. Ada hukuman di sana, ada konsekuensi yang nyata. Tetapi ada satu hal yang tidak akan berubah. Kasihnya tidak akan ditarik. Kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Ini bukan kasih yang menutup mata. Bukan kasih yang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini adalah kasih yang realistis. Kasih yang mengenal manusia dengan segala kegagalannya dan tetap memilih untuk setia. Ketika Daud mendengar semua itu, responsnya tidak dramatis. Ia tidak berdiri dengan keyakinan diri. Ia tidak mencoba membalas dengan janji-janji besar. Ia justru duduk di hadapan Allah. Diam sejenak, lalu berdoa dengan kata-kata yang tidak dibuat-buat. "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Di dalam kalimat itu, kita bisa merasakan sesuatu yang sangat manusiawi. Ada keheranan, ada rasa tidak layak, ada kesadaran bahwa apa yang ia terima jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Ia tidak sedang tampil kuat, ia sedang jujur di hadapan Tuhan. Dan jika kita melihat lebih luas, pasal ini tidak berhenti sebagai bagian kecil dari sejarah. 2 Samuel ayat 7 bukan sekadar satu pasal dalam satu buku sejarah. Ini adalah salah satu titik paling menentukan dalam seluruh kisah Alkitab. Karena disinilah, untuk pertama kalinya, Allah mengikat janji yang begitu jelas kepada Daud bahwa keturunannya tidak akan berhenti dan tahtanya akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Janji ini tidak berhenti di masa Daud. Ia menjadi seperti benang yang terus ditarik sepanjang sejarah Israel. Ketika keadaan baik, janji itu memberi arah. Ketika keadaan runtuh, janji itu menjadi pegangan. Saat kerajaan terpecah, saat raja-raja mulai gagal, bahkan ketika bangsa itu kehilangan tanahnya dan hidup dalam pembuangan, janji itu tidak hilang. Para nabi terus kembali ke sini. Mereka mengingatkan bahwa dari garis Daud, Tuhan belum selesai bekerja. Mereka mulai berbicara tentang seorang yang akan datang. Seorang raja yang berbeda, bukan hanya kuat tetapi benar. Bukan hanya memerintah, tetapi memulihkan. Harapan itu tidak lahir dari situasi, tetapi dari janji yang pernah diucapkan Tuhan di momen ini. Dan mungkin itu yang membuat bagian ini begitu penting, karena dari sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan mulai, Ia tidak tinggalkan di tengah jalan. Janji itu berjalan pelan, kadang tidak terlihat, tetapi tidak pernah berhenti.